Halo teman-teman, balik lagi di channel Scalping Trader. Di video kali ini saya akan kembali share ke teman-teman rekomendasi saham untuk teman-teman jadikan watchlist dalam scalping di tanggal 17 Juli 2023 nih teman-teman. Jadi list rekomendasi saham untuk watchlist di trading tanggal 17 Juli ya. Tapi sebelumnya saya mau share dulu kalau mastiin ke teman-teman bahwa list saham yang saya informasikan itu bisa teman-teman jadikan sebagai watchlist untuk teman-teman lihat dahulu respon marketnya ya. Jadi ketika respon marketnya ada kenaikan, direspon menarik, direspon bagus, ada kenaikan, baru teman-teman bisa cek bid dan offernya. Dan bukan tidak mungkin saham yang saya rekomendasikan itu tidak direspon ya, seperti itu. Dan ketika dia respon marketnya menarik, teman-teman harus siap dengan titik entry dan titik exit ya, karena saham-saham yang saya rekomendasikan ini adalah saham-saham yang lapis ketiga ya, yang punya volatilitas tinggi seperti itu. Oke, untuk sahamnya sendiri ini yang pertama ada BVIC ya, BVIC, terus saya juga ada MPXL, terus ada WIRG, dan juga ada saham BNII nih teman-teman. Untuk pembahasannya sendiri, BPIC ini cukup menarik ya menurut saya. Nah ini kalau secara chart dia masih uptrend ya, mulai di range tanggal 11 ya, 10 atau 11, sekitar 11 ya, tanggal 11 Juli ya. Tanggal 11 Juli BPIC ini udah mulai ada akumulasi nih teman-teman di tanggal 11, dan ya ini total yang akumulasi ini AZ, dan dia secara average dia nggak terlalu jauh ya teman-teman. Ini saya tarik broksumnya dari tanggal 11 sampai 14, dan broker AZ ini belum terlalu jauh karena di perdagangan hari kemarin ya, hari Jumat ini sempat ada koreksi teman-teman, sempat ada koreksi minus 2%. Tapi kalau saya lihat ya di broksum hari Jumat ini, sekalipun ini ada koreksi, tapi yang jualan MG, tapi yang ngebelinya yang jualan YP ya, tapi yang beli MG 1,6 M, dan secara broksum ini masih menarik, hanya harganya nih turun. Ini saya mungkin berasumsi bahwa ini hanya markdown aja ya, fase markdown aja atau koreksi sehat ya teman-teman, koreksi sehat. Jadi kalau secara chartnya full ini masih menarik ya, uptrend ya seperti itu, dan ini bisa teman-teman jadikan sebagai salah satu opsi untuk dijadikan watchlist ya. Ini asumsi saya hanya koreksi sehat ya, seperti itu. Lalu ada MPXL. Nah, yang hampir sama dengan BVIC, MPXL juga ada koreksi sekitar 3,6% teman-teman. 3,6%. Tapi nah, kalau kita lihat di broksum di tanggal 14 ya, di perdagangan tanggal 14 atau hari Jumat kemarin nih teman-teman, ini secara broksum menarik karena ada Beki yang akumulasi senilai 2,4 miliar ya. Beki akum 2,4 M, dan ZP jualan hanya 600 jutaan nih teman-teman, 600 jutaan ya. Dan kalau kita lihat secara chart ini juga masih uptrend teman-teman, seperti itu. Dan kalau menurut saya saham MPXL ini juga masih akan menarik, dan sama seperti BVIC hampir sama, ini kemungkinan adalah fase markdown ya, fase markdown. Jadi mungkin nanti di hari Senin dia akan ada merah dulu. Kalau seandainya teman-teman lihat mulai ada pergerakan naik, baru teman-teman bisa jadikan watchlist untuk cari titik entry ya. Dan ini juga akan menarik untuk teman-teman yang day trader yang punya waktu untuk mantau market lebih lama ya. Jadi bisa santai, dan ini saham MPXL ini menurut saya menarik ya. Secara chartnya juga dia uptrend ya teman-teman, seperti itu. Nah, lanjut di saham yang ketiga saya ada saham WIRG nih teman-teman. Saham WIRG di perdagangan hari Jumat juga koreksi tipis, tapi broker OD ya, broker OD ini BRI Dana Reksa Sekuritas ini melakukan net buy sekitar 5,1 miliar ya, net buy ini teman-teman. Dan penjual top sellernya itu ada SS senilai 2,2 miliar. Dan kalau seandainya ngelihat ini aja, menurut saya juga asumsi saya ini ada markdown. Dan sahamnya ini kemarin pada saat opening dia sempat dibawa turun, naik, terus dibawa turun lagi, dan kemudian menjelang opening dia sempat naik, dia dibawa turun lagi. Jadi ini memang ada potensi untuk teman-teman masuk
scalping pendek ya, scalping cepat, scalping pendek di saham WIRG ini teman-teman. Tapi ya teman-teman juga harus tetap waspada potensi guyuran-guyuran seperti itu. Nah ini dia pertama kali chartnya naik ini mulai masuk dalam fase uptrendnya itu di tanggal 11 Juli ya teman-teman. Hampir sama tadi dengan BVIC ya, 11 Juli. Dan kalau kita lihat, nah ini 11 Juli broker OD total sudah akumulasi sekitar 10M dengan average di 148. Dan ini udah cuan ya artinya. Jadi teman-teman bisa tetap pantau, dan kalau seandainya dia ada dilanjutkan kenaikan pada saat nanti trading tanggal 17, nih bisa teman-teman cari potensi untuk masuk ya. Tapi kalau seandainya dia nggak naik, nggak gerak, teman-teman jangan entry seperti itu. Karena ya secara broker dimulai tanggal akumulasi ini mereka sudah cuan ya, tapi masih tipis ya. Ini masih ada potensi dia akan menggoreng lagi ya, mungkin kalau seandainya kuat sampai ke angka 190 mungkin sampai 195 ya, sekitaran situ. Oke, kita lanjut saham ketiga, ada BNII atau Bank Maybank Indonesia ya teman-teman. Nah kalau saham ini dia hijau kemarin di hari Jumat, dia ditutup naik 7,09% teman-teman. Dan kalau seandainya kita lihat di Broksumnya juga ini ada broker Eski. Eski ini akumulasi sekitar 1,5M. Dia penjualnya itu XC ya, top brokernya ya, 473 juta. Dan ini menarik teman-teman, menarik untuk dijadikan watchlist. Memang kalau secara chart dia sudah naik tinggi ya, Ini kemarin dia sempat koreksi ya, sekitar 3 hari dia koreksi, dan sekarang lanjutkan kenaikan. Mungkin ini udah ada pelaku pasar yang melakukan profit taking ya, tapi tetap dia ikut lanjut naik lagi nih teman-teman. Jadi bisa teman-teman jadikan watchlist ya, mungkin ya tipis-tipis harusnya bisa ya di saham BNI ini. Kemarin dia naik 7%. Kalau seandainya dia open merah, kita jangan entry dulu ya teman-teman. Tapi kalau ketika dia nanti direspon marketnya menarik, direspon bagus, atau ada buying power, baru teman-teman bisa cari posisi untuk entry ya. Karena memang belakangan juga saya nggak banyak trading ya saham-sahamnya. Kemarin paling CRSN, terus ada Teguk ya, paling di sekitaran itu aja saya trading tipis-tipis. Jadi ini ya teman-teman, untuk rekomendasi saham tanggal 17 Juli 2023 ada 4. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe. Salam cuan. Thank you.